Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan 1. Kelompok kami beranggotakan Kansyal Layana Nafilah, Safa Adriani, saya Salsanisa Agustin, dan Siti Felicia Nur Amelia. Materi yang akan kami jelaskan yaitu materi landasan historis pendidikan, yang terdiri dari pendidikan zaman Hindu-Buddha, pendidikan zaman Islam, dan pendidikan zaman pendudukan asing. Pendidikan zaman Hindu-Buddha. Faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya peradaban Hindu-Buddha. Yang pertama ada faktor politis. Terjadi peperangan antara kerajaan India bagian utara dengan kerajaan India di bagian selatan. Bangsa Arya dari utara mendesak kerajaan dan penduduk selatan, sehingga penduduk di selatan lari mencari tempat-tempat baru dan ada yang sampai ke Indonesia. Karena itu, peradaban yang masuk ke Indonesia Nusantara dipengaruhi oleh bangsa India dari bagian selatan. Yang kedua ada faktor ekonomis geografis. Indonesia terletak antara India dan daratan Tiongkok, di mana pada waktu itu telah terjadi perdagangan antara India dan Tiongkok melalui jalur laut. Akibatnya, banyak orang India dan Tiongkok bergaul dengan bangsa Indonesia, dari mulai perdagangan sampai terjadi koloni yang berdatangan dari India dan Tiongkok. Yang ketiga ada faktor kultural. Tingkat peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli di Nusantara. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur dalam bentuk kerajaan. Mereka telah mengenal tulisan dan karya sastra yang tinggi. Fakta sejarah membuktikan dengan ditemukannya prasasti Betu bertulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menjelaskan tentang adanya kerajaan tertua di Kalimantan, yaitu di Kutai abad ke-5 Masehi dan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. 2. Hinduisme dan Buddhisme. Agama Hindu di India terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu Brahmanisme dan Syiwaisme. Hinduisme yang datang di Indonesia adalah Syiwaisme, yang pertama kali dibawa oleh seorang Brahmana yang bernama Agastya. Syiwaisme berpandangan bahwa Syiwa adalah dewa yang paling berkuasa. Syiwa adalah pencipta dan perusak alam, segala sesuatu bersumber dari Syiwa dan kembali kepada Syiwa. Manusia hidup dalam rangkaian reinkarnasi dan merupakan suatu samsara atau penderitaan yang ditentukan oleh perbuatan manusia sebelumnya, jadi berlaku hukum karma. Tujuan hidup manusia ialah mencapai moksa, suatu keadaan di mana manusia terlepas dari samsara, manusia hidup dalam keabadian yang menyatu dengan Syiwa. Agama Buddha adalah agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India, yang kemudian terpecah menjadi dua aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Yang berkembang di Indonesia adalah Buddha Hinayana. Agama Buddha berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan pada zaman Wangsa Syailendra di Pulau Jawa. Menurut ajaran Buddhisme, manusia hidup dalam penderitaan karena nafsu duniawi. Manusia dalam hidup ini berusaha untuk mengusir penderitaan, mencari kebahagiaan yang abadi yaitu nirwana. Untuk mencapai nirwana, manusia harus berperilaku benar, yaitu berpandangan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, berkehidupan yang benar, berdaya upaya yang benar, melakukan meditasi yang benar, dan konsentrasi kepada hal-hal yang benar. Pendidikan Hindu-Buddha. Syiwaisme yang berkembang di Indonesia berbeda dengan di India yang sangat bertentangan dan hidup bermusuhan dengan Buddhisme. Di Indonesia, Syiwaisme dan Buddhisme hidup dan tumbuh berdampingan walaupun terjadi penumpasan Wangsa Syailendra yang beragama Buddha oleh Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Namun di masyarakat biasa tidak nampak pertentangan tersebut. Bahkan mungkin dapat dikatakan telah terjadi sinkretisme antara Hinduisme, Buddhisme, dan kepercayaan animisme samanisme, suatu keyakinan untuk menyatukan figur Syiwa, Buddha, dan arwah-arwah nenek moyang sebagai suatu sumber dan maha tinggi. Pendidikan formal dalam arti diselenggarakan oleh kerajaan pada zaman Hindu yang terjadi di kerajaan-kerajaan Tarumanegara, Kutai sudah berkembang. Materi pelajaran berpusat kepada ajaran agama, membaca dan menulis huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Keterampilan membuat candi dan patung-patung tidak terlepas dari inspirasi ajaran agama. Dapat diajarkan secara formal oleh pemahat, atau mereka belajar langsung dari orang tua mereka. Demikian juga cara-cara bela diri atau berperang. Para pendidiknya atau guru ialah orang-orang pandai yang memahami ajaran agama atau para pandita yang berasal dari kasta Brahmana.
Para peserta didiknya ialah keturunan para Brahmana dan anak-anak bangsawan dan raja kasta ksatria. Pada zaman Hindu, pendidikan masih terbatas kepada golongan minoritas yaitu kasta Brahmana dan ksatria, belum menjangkau golongan mayoritas seperti kasta Waisya dan Sudra, apalagi kasta Parya. Namun perlu diketahui bahwa penggolongan kasta di Indonesia tidak begitu ketat seperti halnya di India yang menjadi asalnya agama Hindu. Pendidikan pada zaman Hindu lebih tepat dikatakan sebagai perguruan, di mana para murid berguru kepada para cerdik cendekia. Kemudian lembaga pendidikan dikenal dengan nama pesantren atau pecatrikan, yaitu tempat santri menuntut ilmu. Jadi berbeda sekali dengan sekolah yang kita kenal sekarang. Sistem perguruan yang dikenal dengan sebutan pesantren itu berkembang terus sampai pada pengaruh Buddha dan sampai zaman Islam seperti sekarang. Pada zaman Buddha, pendidikan berkembang pada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Sudah terdapat perguruan tinggi Buddha, di mana murid-muridnya banyak berasal dari Indochina, Jepang, dan Tiongkok. Guru yang terkenal pada saat itu ialah Dharmapala. Perguruan-perguruan Buddha tersebut mungkin menyebar ke seluruh kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali candi-candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan pusat pendidikan agama Buddha. Kalau kita perhatikan peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi-candi, patung-patung, maka sudah pasti para santri belajar pula ilmu membangun dan seni pahat, karena pembuatan candi memerlukan kemampuan teknik dan seni yang tinggi. Demikian juga dalam memahat relief-relief candi, dibimbing oleh suatu alur cerita yang menceritakan kehidupan sang Buddha atau para dewa, atau cerita Ramayana. Karya hasil sastra yang ditulis para pujangga banyak yang bermutu tinggi, antara lain Pararaton, Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Baratayuda. Para pujangga yang terkenal diantaranya adalah Empu Kawa, Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Prapanca. Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu seperti Singosari, Majapahit, dan kerajaan Buddha Sriwijaya, tidak terdapat uraian yang jelas mengenai pendidikan. Namun sudah pasti bahwa pada zaman tersebut sudah berkembang pendidikan dan lembaga-lembaga yang dengan sengaja dibuat secara formal. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut berbentuk perguruan yang lebih dikenal dengan sebutan pesantren yang seperti kita kenal sekarang ini atau seperti pesantren tradisional. Pada saat itu, mutu pendidikan cukup memuaskan berbagai pihak yang bersangkutan. Kemudian, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai moksa bagi agama Hindu dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Karena itu, secara umum tujuan akhir adalah mencapai moksa atau nirwana. Secara khusus mungkin dapat dibedakan. Pertama, bagi kaum Brahmana atau kasta tertinggi, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci, Weda untuk Hindu dan Tripitaka untuk Buddha, sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Kedua, bagi golongan ksatria sebagai raja yang berkuasa, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan pengaturan pemerintahan atau kerajaan. Yang ketiga, bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sesuai dengan pekerjaan yang telah diturunkan secara turun-temurun. Misalnya keterampilan bercocok tanam, pelayaran, perdagangan, seni pahat, dan sebagainya. Kemudian sifat pendidikan. Beberapa sifat dan ciri pendidikan yang menonjol pada waktu itu adalah: yang pertama, informal, karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. 2. Berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Yang ketiga, penghormatan yang tinggi terhadap guru, karena gurunya dalam kaum Brahmana atau kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan tidak memperoleh imbalan gaji. Mereka menjadi guru semata-mata karena kewajiban sebagai pandita atau Brahmana yang didasarkan kepada perasaan tulus mengabdi tanpa pamrih. 4. Aristokratis, artinya pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, dan golongan ksatria dan golongan keturunan raja-raja. Dalam agama kita kenal penggolongan berdasarkan kasta, namun di Indonesia perbedaan tidak begitu tajam dan menonjol. Yang menonjol adalah antara golongan raja-raja dan rakyat jelata. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan. Beberapa jenis pendidikan pada zaman Hindu-Buddha dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama adalah pendidikan intelektual. Kegiatan pendidikan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci,
Veda dipelajari oleh kaum Brahmana, dan kitab Tripitaka dipelajari oleh penganut Buddha. Pada waktu itu, hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari kitab suci Veda. Pendidikan intelektual juga berkaitan dengan penguasaan doa dan mantra, yang berkaitan dengan penguasaan alam semesta, pengabdian kepada Shiva dan Buddha Gautama. 2. Pendidikan kesatriaan. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan keluarga istana kerajaan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan atau kerajaan, bagaimana mengatur negara, dan bagaimana harus berperang. Yang ketiga, pendidikan keterampilan. Pendidikan intelektual dan pendidikan kesatriaan merupakan pendidikan kegiatan yang diprogram dengan tertib, dalam arti pendidikan bagi kaum Brahmana dan bangsawan atau keluarga raja sudah berjalan dengan teratur. Sedangkan pendidikan keterampilan yang diajukan bagi masyarakat atau rakyat jelata berlangsung secara informal yang berlangsung dalam keluarga sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh orang tuanya. Seorang pemahat akan diwariskan keterampilannya kepada anak-anaknya, begitu pula para petani, nelayan, dan sebagainya. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Seperti telah dikemukakan bahwa pendidikan masih bersifat informal, belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah seperti yang kita kenal saat ini. Namun demikian, ada beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Pertama adalah pecatrikan atau padepokan, yang merupakan tempat berkumpulnya para catrik, yaitu murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat, sehingga disebut pecatrikan, dan dengan nama lain biasa juga disebut padepokan. Dari kata-kata catrik dan pecatrikan itulah muncul kata santri dan pesantren. Jadi lembaga pesantren sudah dikenal keberadaannya sejak zaman Hindu-Buddha. Di pesantren atau padepokan itulah berkumpul para murid, khususnya keturunan kaum Brahmana untuk mempelajari segala macam pengetahuan yang bersumber dari kitab suci, Veda dan Upanishad bagi Hindu, serta Tripitaka bagi Buddha. Di Candi Borobudur, terlihat suatu lukisan yang menggambarkan suatu proses pendidikan seperti yang berlaku sekarang ini. Di tengah-tengah pendopo besar, seorang Brahmana atau pendeta duduk dilingkari oleh murid-muridnya. Semuanya membawa buku dan mereka belajar membaca dan menulis. Guru tidak menerima gaji, namun dijamin oleh murid-muridnya untuk hidup. Yang menjadi dasar pendidikan adalah agama Buddha dan Hindu, seperti dapat kita lihat dari relief-relief yang tertulis di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua adalah pura. Pura merupakan tempat yang berada di sekitar istana. Tempat ini diperuntukkan bagi putra-putri raja untuk belajar. Mereka diberi pelajaran yang berkaitan dengan hidup sopan santun sebagai keturunan raja yang berbeda dengan masyarakat biasa. Mereka belajar tentang bagaimana mengatur negara, ilmu bela diri baik secara fisik maupun secara batiniah. Yang ketiga adalah pertapaan. Pertapaan dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Karena itu, para pertapa menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Yang terakhir adalah keluarga. Tidak disangsikan lagi bahwa keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan. Dalam keluargalah akan terjadi partisipasi dan imitasi dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Ilmu pengetahuan dan karya seni. Pada zaman jayanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini, telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan karya seni yang sangat tinggi. Di Sriwijaya, sebagai salah satu kerajaan Buddha yang terbesar di Indonesia, pada saat itu telah berdiri lembaga pendidikan setaraf perguruan tinggi. Perguruan tinggi tersebut dapat menampung beratus-ratus mahasiswa biarawan Buddha dan dapat belajar dengan tenang. Mereka tinggal di asrama-asrama khusus. Sistem dan metode sesuai dengan yang ada di India, sehingga biarawan Cina dapat belajar di Sriwijaya sebelum melanjutkan belajar di India. Di Sriwijaya, terkenal mahaguru yang berasal dari India yaitu Dharmapala dan mengajarkan agama Buddha Mahayana. Di Pulau Jawa, pada waktu Mataram diperintah seorang ratu, terdapat sekolah agama Buddha yang dipimpin oleh orang Jawa yaitu Janadabra. Sampai jatuhnya Majapahit pada abad ke-15, ilmu pengetahuan terus berkembang, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan dan tata negara, serta ilmu hukum. Peradaban Hindu-Buddha telah melahirkan empu-empu dan para pujangga yang melahirkan karya-karya yang bermutu tinggi.
Dalam seni bangunan dan seni pahat telah menghasilkan karya arsitektur yang menakjubkan, seperti Candi Borobudur yang pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia dan juga Candi Prambanan. Selanjutnya ada pendidikan zaman Islam. Masuknya Islam ke daerah Aceh diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo dalam perjalanannya ke Tiongkok. Dalam perjalanan pulang dari Tiongkok, ia singgah di pantai utara Sumatera dan sampai di Perlak, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Perlak atau Aceh 1292. Marco Polo yang dari Venesia, Italia itu menyebutkan bahwa di Perlak didapat beberapa orang yang telah beragama Islam. Adapun pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Bukti pendapat ini ialah sebutan ejaan tulisan Arab seperti Jabar, JR, dan PS atau PJS, merupakan bahasa Irak. Di Indonesia ditemukan huruf Sin yang tidak bergigi merupakan pengaruh Iran, sebab huruf Sin Arab adalah bergigi. Bulan Muharram merupakan wafatnya Husain di Karbala. Di Iran diperingati dengan mengadakan upacara mengarak peti mati pada bulan Muharram ditemukan di Minangkabau dan Aceh. Di Minangkabau bulan Muharram disebut juga bulan Tabut atau peti mati bahasa Persia. Sedangkan di Aceh bulan itu disebut juga bulan Ahsan Usen. Pendapat ini dikemukakan oleh Profesor Dr. P.A. Husain Jajadiningrat. Kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat atau India. Bukti dibuktikannya dengan ditemukannya salah satu makam Raja Islam Malikul Saleh yang meninggal tahun 1927 Masehi. Batu nisan di atas makam itu bertuliskan ayat-ayat Quran dengan huruf Arab dan bentuknya sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Ketiga, masuknya Islam ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka mengemukakan pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan melalui Persia maupun Gujarat, melainkan langsung dari Mekah melalui Mesir. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hamka. Pertama, Ibnu Batutah, seorang pengembara Muslim dari Maghribi atau Maroko, dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Kedua, gelar yang dipakai oleh raja-raja Pasai ialah gelar raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik, dapat di Persia maupun India. Ketiga, di Persia, mazhab yang berpengaruh adalah Syiah, dan di India adalah mazhab Hanafiyah. Keempat, sebelum Ibnu Batutah melewat ke Samudra Pasai, sudah ada ulama Indonesia yang mengajar tasyawuf di Aden, Arab, yang namanya Syekh Abdul Mas'ud Abdul bin Mas'ud Al-Jawi. Kelima, orang mengemukakan alasan bahwa pengaruh India dapat dibuktikan pada batu-batu nisan kuburan tua di Gresik dan Pasai. Orang mengemukakan bahwa tasyawuf dari India dan Persia sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Karena itu, Islam di Indonesia lain dengan Islam di Arab. Menurut Hamka, bahwa corak berpikir pemeluk Islam di seluruh dunia pada waktu itu baik di Asia Tenggara, India, Persia, Arab, Syam, Baghdad, Mesir, semuanya adalah corak tasyawuf, yang sebagian besar ajarannya telah terlepas atau menyeleweng dari ajaran Muhammad. 2. Inti ajaran Islam. Islam sebagai agama tauhid. Inti ajaran Islam adalah tauhid, yaitu suatu keyakinan bahwa Tuhan itu segala-galanya. Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Allah itu esa segala-galanya, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam wujudnya, esa dalam perbuatannya. Allah tempat meminta makhluknya, Allah tidak beranak atau melahirkan dan tidak beranakan atau dilahirkan. Tidak sesuatu pun yang mampu menyamainya. Allah esa dalam zatnya artinya bahwa zat Allah itu satu, tidak terbilang dan tersusun dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang berbeda. Allah esa dalam sifatnya artinya Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan keutamaan yang disebut Asmaul Husna, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai sifat-sifat tersebut. Allah esa dalam wujudnya artinya hanya bagi Allah yang wajib adanya atau wujudnya, sedangkan selain dari Allah adalah makhluk hanya yang mungkin saja keberadaannya akan tergantung kepada Allah itu sendiri. Allah esa dalam perbuatannya artinya bahwa Allah hanya menjadikan alam
yang menghidupkan dan yang mematikannya. Hanya Allah yang memberi kesenangan dan kesusahan. Hanya Allah yang menjadikan adanya semua makhluknya. Kedua, manusia adalah sama di sisi Allah. Agama Islam mengajarkan persamaan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Agama yang tidak membedakan antara golongan bangsawan dan rakyat jelata. Semua manusia adalah sama-sama hamba Allah yang dipandang lebih di antara sesamanya hanyalah karena takwanya kepada Allah. 3. Iman, Islam, dan ihsan. Iman. Iman ialah mempercayai adanya Allah yang Maha Kuasa, adanya malaikat-malaikat Allah, percaya terhadap kitab yang diturunkan Allah, percaya adanya rasul-rasul Allah, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan adanya qada dan qadar. Kedua, Islam. Islam ialah mengabadikan dan menyerah diri kepada Allah dan tidak menserikatkannya dengan apapun dan siapapun, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Ketiga, ihsan. Ihsan ialah bahwa manusia mengabdikan diri atau menyerahkan kepada Allah seperti kita melihat Allah, seperti kita berhadapan dengan Allah. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak agama Islam masuk di Indonesia. Pada mulanya, ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan khususnya di Jawa. Para pedagang di samping menjalankan tugasnya berdagang, ia membawa misi pula sebagai penyebar Islam dan menjadi ustadz atau guru. Pada waktu itu, pendidikan Islam belum memiliki sesuatu organisasi yang teratur, masih bersifat sporadis. Pendidikan Islam di Jawa mulai teratur sejak seorang ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama secara khusus di rumahnya, kemudian mendirikan langgar di Gresik. Bahkan beberapa penulis sejarah mengatakan bahwa beliaulah yang pertama-tama mendirikan pesantren Mahmud Yunus 1960. Dalam penyebaran agama dan pendidikan Islam, para ulama Islam yang pada waktu itu di Jawa lebih dikenal dengan wali, telah banyak menentukan bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Para wali tersebut dikenal dengan Wali Songo karena jumlahnya 9 orang. Yang termasuk Wali Songo itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Maria, dan Sunan Gunung Jati. Para wali tersebut dalam mengembangkan ajaran dan pendidikan Islam memperhatikan filsafat hidup dan kebudayaan yang hidup di masyarakat, dan mereka mengisinya dengan ajaran dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam lebih teratur setelah Raden Patah mendirikan pesantren di hutan Gelagah Arum tahun 1475. Yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Gelagah Arum menjadi kota Bintaro, di mana ia menjadi bupatinya. Raden Patah adalah orang yang pertama kali mengorganisir pendidikan Islam dengan pendidikan organisasi Bayangkara Islah pada tahun 1476, dengan tujuan untuk mempergiat usaha pendidikan dan ajaran Islam sesuai rencana teratur. Pada tahun 1500 Masehi, Raden Patah memisahkan diri dari Majapahit yang sudah sangat lemah. Dari sinilah Islam menyebar ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Raden Patah mengorganisir para wali untuk mengembangkan pendidikan Islam di daerah tertentu. Misalnya Sunan Giri bertugas untuk mengembangkan pendidikan Islam di Surabaya dan Madura, bahkan sampai dan Ambon. Sunan Gunung Jati bertugas untuk mengembangkan pendidikan dan ajaran Islam di Jawa Barat. Beliau mendirikan kerajaan di Cirebon dan Banten, sehingga Pajajaran dengan pelabuhannya Sunda Kelapa dapat ditaklukkan. Kemudian didirikan Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1927, yang sampai sekarang menjadi Jakarta. Pada tahun 1568, Kerajaan Demak ditaklukkan oleh Pajang, sehingga pusat pemerintahan pindah dari Demak ke Pajang. Pajang tidak begitu lama umurnya, karena pada tahun 1586 ditaklukkan oleh Mataram. Sejak itulah pemerintahan dan penyebaran serta pendidikan Islam berpusat di Mataram.
Pada waktu Kerajaan Mataram, terutama pada waktu Sultan Agung memerintah pada tahun 1615 hingga 1645, diadakan penyempurnaan dalam penyebaran pendidikan Islam. Pada waktu Sultan Agung terjadi sintesa antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu. Sintesa tersebut adalah: pertama, pada tahun 1633 diperintahkan agar Caka 1555 tidak lagi menggunakan atas dasar perhitungan peredaran matahari, namun berdasarkan peredaran bulan sesuai dengan tahun Hijriah. Kedua, gamelan sekaten hanya dibunyikan di halaman masjid pada upacara gerebek maulud saja. Ketiga, pernyataan gerebek ditentukan pada bulan puasa disebut gerebek poso, dan pada hari maulud Nabi Muhammad disebut gerebek mulud. Dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka Islam, iman, Islam, dan ihsan. Jadi dasar pendidikan Islam ialah keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa, termasuk rukun iman yang 6, melaksanakan semua syariat Islam, perintah dan larangan Allah, dan melakukan amal soleh. Tujuan pendidikan dalam Islam haruslah dalam rangka meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah. Pengabdian manusia kepada Allah dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, manusia sebagai hamba Allah yang memegang teguh aturan-aturannya dalam hubungan manusia dengan Allah. Kedua, sebagai makhluk dalam keberadaannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Ia memiliki aturan-aturan hidup yang diakui menjadi pola kehidupan bersama. Tujuan pendidikan pada zaman Islam. Pertama, memiliki pengetahuan praktis yang sangat berguna untuk hidup di dunia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, karena Islam yang berkembang pada waktu itu adalah mazhab Syafi'i dan Al-Ghazali. Ketiga, menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam, manusia yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Lembaga-lembaga pendidikan. Perluasan ajaran agama Islam tidak berlaku dengan kekerasan dan peperangan di Indonesia, melainkan secara damai dan secara edukatif melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada waktu itu. Pendidikan diselenggarakan di langgar-langgar, masjid, surau, di Minangkabau, atau di Rangka, Aceh. Lembaga-lembaga pendidikan digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam di langgar dan pondok pesantren. Pertama, ada langgar. Yang diajarkan di langgar adalah dasar tentang agama Islam seperti huruf Arab dalam belajar Al-Quran, ibadah, cara-cara sholat, berwudu, dan sebagainya. Rukun Islam, rukun iman, dan sifat 20. Merupakan lembaga pendidikan dasar dalam mempelajari ajaran Islam. Mengenai lamanya belajar di langgar, surau, dan rangkang ini berbeda-beda, ada yang beberapa bulan sampai 2 tahunan lebih, tergantung kepada kecepatan individu dalam mempelajari bahan-bahan yang diajarkan. Kedua, ada pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan pendidikan lanjutan setelah di linggar. Istilah pesantren mungkin berasal dari istilah pecatrikan, tempat murid-murid belajar kepada guru. Mungkin juga berasal dari pesastrian dengan kata dasar sastri atau sastra, yang artinya huruf atau bahasa. Di pesastri, murid belajar huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta sebagai huruf dan bahasa kitab suci Veda maupun Tripitaka. Pesantren, para santri mempelajari ilmu tafsir, fikih, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Di pesantren juga tidak memiliki kurikulum yang tertulis. Di pesantren tidak ada pelajaran umum. Ada juga ciri-ciri pesantren. Yang pertama, berpusat kepada agama. Ketiga, guru tidak digaji, sangat dihormati dan memperoleh tempat kedudukan yang tinggi di masyarakat apabila guru Hindu karena berasal dari kasta Brahma. Ketiga, merupakan suatu lingkungan khusus berupa kampus, di mana guru dan murid tinggal bersama-sama dalam kampus tersebut. Metode pendidikan. 1. Metode sorongan atau individual. Metode membaca Al-Quran dimulai dengan pengenalan huruf serta tanda-tandanya untuk langsung membaca surat kecil. Apabila sudah lancar, dilanjutkan dengan membaca Quran sampai tamat. Kedua, metode halakoh atau palangan. Dengan metode ini, para santri semua duduk melingkar kiai dengan kitab yang sedang dipelajarinya, dibacakan dalam bahasa Arab, diterjemahkan dan dijelaskan maksudnya.
Ciri-ciri pendidikan. Ada beberapa ciri pendidikan pada zaman pengaruh Islam di antaranya. Pendidikan bersifat religius, artinya bahwa pendidikan berpusat kepada agama dan ajaran agama Islam. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan, dan kehidupan bersumber dari ajaran agama. Guru tidak memperoleh bayaran, namun menduduki tempat terhormat di masyarakat, apalagi di mata para santrinya. Hal ini didasarkan kepada suatu kepercayaan bahwa hidup ini dari agama, oleh agama, dan untuk agama. Hidup ini dari Allah, oleh Allah, dan untuk kembali kepada Allah. Pendidikan Islam bersifat demokratis. Ajaran Islam didasari oleh pandangan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, hanya karena takwa kepada Allah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, materi pendidikan pada zaman pendudukan asing. Yang pertama, pada saat kedatangan Portugis. Nah, awalnya, Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, kemudian berhasil menguasai pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti Ternate dan Tidore. Di sana, mereka melakukan pencarian rempah dan juga melakukan misionaris Katolik Roma. Penyebaran Katolik Roma ini dilakukan oleh Ordo Fransiskan, kemudian terdesak oleh Ordo Yesuit yang dipimpin oleh Franciscus Xaverius. Di tahun 1536, Antonio Galvano mendirikan seminary school untuk mengembangkan agama Katolik. Namun, pada akhirnya Belanda dapat mengambil alih Portugis dan menyerahkannya kepada misi Zending Protestan. Yang kedua, pada zaman VOC. Tahun 1596, Belanda pertama kali mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Lalu di tahun 1602, mereka mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, di tahun 1617, datang instruksi kepada Gubernur Jenderal dan Van der Indi agar mendirikan sekolah Kristen Protestan. Adapun tujuan pendidikan pada zaman VOC ini yang pertama, untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan, dan yang kedua, agar Bumi Putra bisa menjadi tenaga pembantu yang murah untuk dipekerjakan di VOC. Adapun jenis-jenis sekolah pada masa pendudukan VOC, yang pertama pendidikan dasar. Sekolah ini bercorak keagamaan, dan pada tahun 1617 didirikan Batavia School, dan pada 1630 didirikan Burger School. Yang kedua ada sekolah Latin. Bahasa Latin pada abad ke-17 merupakan bahasa ilmiah, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Latin. Dibuka pada tahun 1642 dan sampai 1656. Setelah itu dibuka kembali pada tahun 1666, namun ditutup kembali setelah 4 tahun beroperasi. Yang ketiga ada Seminarium Theologica. Seminarium ini dibuat untuk calon pendeta, didirikan pada tahun 1745 dan muridnya diasramakan dan dibagi menjadi 4 kelas. Di kelas 1 mereka diajarkan menulis, membaca, bahasa Melayu, bahasa Belanda, Portugis, dan dasar agama Kristen. Di kelas 2 ditambah bahasa Latin. Di kelas 3 ditambah bahasa Yunani dan Yahudi, serta di kelas 4 mereka melakukan pendalaman. Yang ketiga ada Akademi Pelayaran atau Akademi Darmerin, didirikan pada tahun 1743 untuk calon perwira pelayaran, namun ditutup pada 1755 karena peminatnya sedikit dan biayanya sangat mahal. Siswa yang bersekolah di sini berusia dari 12 sampai 14 tahun dan beragama Kristen Protestan. Yang ketiga, masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Akhirnya, pada tahun 1799 VOC dibubarkan dan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Di abad 18 ini berkembang yang namanya pemikiran Aufklärung, yang mana manusia tidak lagi dipengaruhi oleh dogma-dogma gereja dan lebih berpikiran rasional. Adapun ciri-ciri Aufklärung, yang pertama, percaya penuh pada akal. Kedua, manusia dan akalnya dapat memecahkan apa saja. Yang ketiga, memiliki kemerdekaan dan kebebasan pribadi. Yang keempat, memperjuangkan hak asasi manusia. Adapun pengaruh Aufklärung terhadap pendidikan, yang pertama, manusia bebas memberi kritik. Yang kedua, setiap anak dapat memilih agama yang dianutnya. Yang ketiga, gereja dipisahkan dari pemerintahan. Yang keempat, lahir sekolah-sekolah negeri. Yang kelima, sekolah bebas dari pelajaran agama. Pada tahun 1807, Raja mengangkat Daendels menjadi gubernur jenderal. Karena Daendels hanya memerhatikan segi-segi keamanan dan kemiliteran, sekolah yang diperhatikan adalah sekolah artileri, Mr. Cornelis, sekolah pelayaran, dan sekolah bidan. Ciri-ciri persekolahan pada masa ini yang pertama bersifat dualistis, yaitu adanya stratifikasi antar golongan. Golongan pertama ada golongan Eropa, terutama Belanda. Lalu di golongan kedua ada golongan asing non-Eropa, ditujukan kepada masyarakat India, Cina, dan Arab.
Dan yang golongan terakhir adalah golongan bumi putra yang dibagi menjadi golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. Yang kedua, bersifat sekuler, yaitu tidak adanya pelajaran agama di sekolah-sekolah. Yang ketiga, didasarkan pada kebudayaan barat dibandingkan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, kurang memerhatikan keterampilan. Dan yang kelima, kurang memerhatikan pendidikan wanita, terutama untuk kaum bumi putra. Jenis-jenis sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama ada sekolah untuk orang Eropa, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sekolah dasar, yang disebut ELS, didirikan pada tahun 1817. Dan ada pula sekolah lanjutan yang diberi nama Gymnasium Willem II yang didirikan pada tahun 1860 dan diubah namanya menjadi HBS. Adapun sekolah untuk bumi putra diantaranya yang pertama ada sekolah rakyat kelas 1 yang diperuntukkan kaum bangsawan. Yang kedua, sekolah rakyat kelas 2 untuk rakyat biasa. Yang ketiga ada sekolah raja untuk anak bumi putra kepala daerah. Pada tahun 1900 namanya diubah menjadi Okvia. Lalu ada sekolah lanjutan. Lanjutan ini diantaranya Mulo dan AMS. Pada masa ini juga terdapat sekolah kejuruan. Yang pertama ada sekolah pertukangan. Sekolah ini didirikan 1856 di Batavia dan diperuntukkan bagi golongan Eropa. Yang kedua ada sekolah pendidikan guru, yang pertama kali didirikan pada tahun 1834 di Ambon. Dan yang ketiga ada sekolah gadis. Sekolah ini diperuntukkan untuk para wanita. Didirikan pada tahun 1876 dan pada tahun 1882 didirikan sekolah menengah atau HBS wanita. Selanjutnya pendidikan Hindia Belanda sejak tahun 1900-an. Pada masa ini lahirlah yang namanya politik etis yang digagas oleh Van de Venter dengan motonya The Era School atau hutang kehormatan. Politik etis ini ditujukan demi kepentingan bumi putra dengan cara memajukan penduduk asli dengan cara barat. Slogan yang terkenal dari politik etis ini yang pertama, edukasi, irigasi, dan imigrasi. Pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya dalam pendidikan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putra. Yang kedua, pemberian sekolah rendah bagi golongan bumi putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jenis-jenis persekolahan pada masa ini yang pertama ada pendidikan rendah yang dibagi menjadi 3, yaitu sekolah rendah berbahasa Belanda, sekolah rendah dengan bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Dalam sekolah pengantar Belanda, terdapat sekolah rendah Eropa yang didirikan pada tahun 1818. Yang kedua ada sekolah bumi putra yang dibagi menjadi 2, yaitu sekolah Cina Belanda atau HCS dan sekolah bumi putra. Lalu di sekolah pengantar bahasa daerah dikenal dengan sekolah bumi putra kelas 2, sekolah desa, dan sekolah lanjutan. Lalu ada sekolah peralihan. Sekolah peralihan ini merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa ke sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda. Lalu ada pendidikan lanjutan. Yang pertama ada Mulo. Dibandingkan dengan sekarang, sekolah ini setaraf dengan SMP, didirikan pada tahun 1914. Yang kedua ada AMS, yaitu kelanjutan dari Mulo yang berbahasa Belanda, diperuntukkan untuk bumi putra dan timur asing. Lalu yang ketiga ada HBS, merupakan sekolah tinggi warga negara sebagai kelanjutan dari ELS. Ditujukan bagi golongan Eropa dan bangsawan bumi putra. Pada masa ini juga ada pendidikan kejuruan. Yang pertama ada sekolah pertukangan, yaitu sekolah yang berbahasa daerah dan menerima lulusan dari sekolah bumi putra. Yang diajarkan adalah perkayuan, besi, montir, listrik, mebel, atau pertukangan tembok. Yang kedua ada sekolah pertukangan, yang merupakan sekolah pertukangan berbahasa Belanda yang menerima lulusan HIS, HCS, dan Shackle School. Yang ketiga ada sekolah teknik, yang merupakan kelanjutan dari sekolah pertukangan yang berbahasa pengantar Belanda. Ada pula sekolah dagang, merupakan kelanjutan dari Prince Hendrik School dan menerima lulusan Mulo dengan lama belajar 3 tahun. Selanjutnya ada pendidikan pertanian. Lulusan ini adalah untuk keperluan asli agraris dan juga untuk keperluan perusahaan-perusahaan Eropa, menerima lulusan Mulo dan HBS. Lalu selanjutnya ada pendidikan kejuruan kewanitaan, merupakan pendidikan kejuruan termuda yang dipengaruhi oleh gagasan R.A. Kartini. Lalu ada pendidikan keguruan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada normal school, sekolah guru dengan pendidikan 4 tahun dan berbahasa daerah. Lalu yang kedua ada Quake School, sekolah guru 4 tahun dan menerima lulusan sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda.
Lalu ada HIK, yaitu Sekolah Guru 6 tahun berbahasa pengantar Belanda. Dan yang terakhir ada pendidikan tinggi. Yang pertama ada pendidikan tinggi kedokteran. Lembaga ini merupakan pengembangan dari Sekolah Dokter Jawa yang berdiri sejak tahun 1815. Sekolah Jawa dirubah menjadi Stovia. Lalu baru pada tahun 1927 di Jakarta didirikan Sekolah Tinggi Kedokteran. Yang kedua ada pendidikan tinggi hukum. Pada tahun 1924, sekolah hukum yang berkedudukan di Jakarta dijadikan sekolah hukum tinggi yang menerima lulusan AMS dan HBS. Yang terakhir ada pendidikan tinggi teknik. Pendidikan tinggi teknik didirikan pada tahun 1920 dengan didirikannya Sekolah Teknik di Bandung, menerima lulusan AMS dan HBS. Materi selanjutnya adalah pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Muhammadiyah. Situasi yang mendorong lahirnya Muhammadiyah, yang pertama ada situasi politik. Pada tahun 1848, di Belanda terjadi perubahan politik dengan menganut faham liberalisme. Dengan faham itu, Belanda berusaha untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi, bagaimanapun juga Belanda adalah penjajah. Bahwa dengan adanya perubahan politik tidak berarti mereka akan memerdekakan bangsa Indonesia. Memang Belanda berusaha memperbanyak usaha pendidikan. Namun di balik itu, dengan menggiatkan usaha pendidikan, memberi peluang yang sangat besar kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti Zending dan misionaris untuk mengkristenkan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang kedua ada ekonomi rakyat. Dari sudut ekonomi, rakyat Indonesia hidup menderita dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena kekayaan bumi kita telah diangkut dan dikeruk ke negeri Belanda. Tenaga rakyat telah diperas habis-habisan dengan melakukan kerja paksa pada waktu membuat jalan anyar Panarukan. Yang ketiga, kehidupan agama Islam. Ajaran Islam telah banyak bercampur dengan ajaran yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam arti terpaku kepada ajaran-ajaran atau dogma-dogma agama yang kaku. Tidak boleh menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ajaran Islam berkembang dalam suasana taklid buta. Di samping itu, merajalela perbuatan bid'ah, syirik, dan khufarat. Gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam diawali oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mencetuskan pemikiran yang menyangkut Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam. Taklid tidak dapat dibenarkan dan pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua ada gerakan Wahabi yang dihidupkan di Mesir oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh serta Muhammad Rashid Ridla atau lebih dikenal dengan gerakan Salafiyah. Selanjutnya, gerakan pembaharuan dipelopori oleh Said Ahmad Khan. Jamaluddin Al-Afghani mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki kedudukan umat dengan kembali ke ajaran Islam yang murni dengan membuang faham-faham yang salah. Ukhuwah Islamiyah harus diwujudkan kembali, sedangkan bagi Muhammad Abduh tidak cukup hanya kembali kepada ajaran yang asli. Dia mengemukakan bahwa ajaran Islam yang asli hendaknya disesuaikan dengan keadaan sekarang. Pintu ijtihad harus dibuka kembali, faham qadar dan qadar harus diluruskan kembali, dan jangan menjerumus kepada fatalisme. Dan yang terakhir, umat Islam harus meningkatkan ilmu, pengetahuan, serta pendidikan. Berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 dan didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya Muhammadiyah. Ada faktor intern dan ekstern. Faktor internnya, kehidupan beragama sudah tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kehidupan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, berada dalam kemiskinan, kebodohan, dan kemunduran. Tidak adanya persatuan dan kesatuan sikap, langkah, dan tindakan dari umat Islam dalam perjuangan. Dan yang terakhir, kegagalan dari lembaga pendidikan Islam yang tidak mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman. Dan faktor eksternnya, pendidikan kolonialisme bersifat sekunder. Kegiatan-kegiatan dan kemajuan dari Zending dan misi. Sikap kaum terpelajar yang beragama Islam memandang agama Islam itu sudah tertinggal zaman. Dan yang terakhir, adanya rencana kristenisasi politik. Dasar dan tujuan Muhammadiyah.
Dasar dari berdirinya Muhammadiyah yaitu pendidikan Muhammadiyah ialah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tujuan Muhammadiyah yaitu mengembalikan amal dan perjuangan umat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, menafsirkan ajaran Islam secara modern, memperbaharui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Dan yang terakhir, membebaskan umat dari ikatan yang membelenggu kehidupan umat. Jenis sekolah. Muhammadiyah memilih menyelenggarakan pendidikan dengan sistem persekolahan. Ada sekolah umum seperti yang diselenggarakan oleh pihak Belanda, dan ada juga yang bersifat Islamiyah. Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara dengan Ki Pronowidikno serta Sutatmo Suryokusumo. Alasan didirikannya Taman Siswa adalah pendidikan dan pengajaran untuk setiap bangsa berwujud berupa pemeliharaan untuk mengembangkan benih turunan dari bangsa itu. Pengajaran Barat merupakan pengaruh politik kolonial, sehingga mereka dididik hanya untuk kepentingan kolonial. Yang kedua, sistem pemerintahan kolonial tidak menumbuhkan kehidupan bersama yang mandiri. Dan yang terakhir, pendidikan yang sekarang dilaksanakan ditujukan demi kepentingan kolonial. Kemudian ada asas, dasar, dan tujuan pendidikan. Asas pendidikan. Hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan tertibnya persatuan dalam perkehidupan umum. Tertib dan damai adalah tujuan manusia. Yang kedua, pelajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, serta tenaganya. Yang ketiga, pendidikan berdasarkan kebudayaan sendiri selaras dengan kodrat manusia. Yang keempat, pendidikan ditujukan pada golongan rakyat yang terbesar. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan didasari atas kekuatan sendiri. Yang keenam, pendidikan harus dipikul sendiri dengan pendapatan uang biasa. Dan yang terakhir, pendidik harus mengabdi sepenuhnya kepada sang anak. Kemudian ada dasar pendidikan. Ada 5 dasar, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, serta kemanusiaan. Pelaksanaan pendidikan. Ada tujuan pendidikan. Taman Siswa bertujuan untuk mendidik anak agar percaya pada kekuatan sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Kemudian perguruan. Bentuk perguruan bukanlah sekolah dalam arti biasa, melainkan lebih kekhususan. Dengan sistem ini, Ki Hajar Dewantara ingin menjamin supaya lembaga pendidikan sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia terus berjalan secara kontinu. Jenis-jenis pendidikan ada 5. Yang pertama, taman indria, ada taman anak, taman dewasa, taman madya, dan taman guru. Kemudian ada INS. INS Kayu Tanam merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berdiri sejak zaman Belanda. Tetapi dengan sistem pendidikan di luar Belanda, INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada 31 Oktober 1926. Lembaga pendidikan ini lahir sebagai reaksi spontan terhadap corak pendidikan Barat di masa itu yang hanya mementingkan segi intelektual dan bercorak verbalistis. Suatu pendidikan yang hanya menghasilkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh si penguasa pada waktu itu. Dan dasar dari INS adalah berpikir logis dan rasional, keaktifan dan kegiatan, pendidikan kemasyarakatan, memperlihatkan bakat anak, menentang intelektualisme, pendidikan keindahan diperlukan sungguh-sungguh, rasa tanggung jawab, serta peranan keagamaan. Dan tujuan dari INS adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar mereka berguna bagi masyarakat, menanamkan kepercayaan, dan yang terakhir, INS harus dapat membiayai dirinya sendiri. Sedangkan jenis sekolahnya ada 4. Yang pertama ada ruang rendah 7 tahun, yang kedua ruang antara 1 tahun, yang ketiga ruang dewasa 4 tahun, dan yang keempat ruang masyarakat 1 tahun. Dan pelajaran ekspresi diberikan dan dipraktekkan pada INS, antara lain adalah olahraga, perusahaan, peternakan dan pertanian, serta menggambar, memahat, musik, menari, kerajinan tangan, dan sandiwara. Pendidikan pada masa kedudukan Jepang.
Jepang memperkenalkan militer dengan landasan ideal dalam pemerintahannya di Indonesia. Landasan itu ialah kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang berpusat di Jepang, Manchuria, dan Cina. Dalam menyelenggarakan pendidikan, semua sekolah harus dipadukan dan terbuka, serta dimulai dari umur 6 tahun. Bahasa Jepang harus diajarkan, juga latihan militer dan adat istiadat Jepang. Landasan dan tujuan. Landasan pendidikannya adalah Hakko Ichiu, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah menyediakan tenaga sukarela dan prajurit untuk membantu kemenangan Jepang. Hal yang menguntungkan bagi Indonesia. Yang pertama, ada bahasa Indonesia tersebar luas. Buku-buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seni bela diri dan perang dimiliki para pemuda Indonesia. Perasaan rindu kepada kebudayaan, diskriminasi ditiadakan, dilatih untuk memegang jabatan pemimpin, serta sekolah diseragamkan dan dinegerikan.